Tapi ketungkulmu kepada mencari wanita, ketungkulmu senang dengan anak-anak, ngumpulkan emas, perak, harta benda, dan melebarkan kebun, awas. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu kesenangan kehidupan dunia yang nipu loh. Jangan kamu ketipu dengan ini. Lagi ketungkulnya ngurusin kendaraan, ketungkul ngurusin kebun, kamu mati mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Kita akan membaca kembali ayat 185 dari surah Ali Imran yang sebenarnya sudah berulang kali kita baca dan beberapa kali kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Shadaqallahul azim. Ini dibagi ke dalam 4 potongan. Masing-masing potongan itu memiliki pesan tersendiri yang kemudian ketika kita baca keempat-empatnya lalu kita rumuskan, dia akan memberikan pesan penting pada kita semua. 4 pesan itu, 4 kalimat itu, pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu akan merasakan kematian. Dulu suka ada di Jawa itu puji-pujian menjelang sholat. Urip pira non donya ora suwe, alian ganti zaman, kang langgeng liwati margopati. Hidupmu di dunia itu ora suwe. Alian nanti pindah, ganti zaman, tukar zaman, liwati margopati, melewati jalan kematian. Semua orang, semua makhluk akan merasakan kematian. Kita tidak pernah tahu
bahwa orang mati yang dilindas kereta itu kayak apa rasanya. Mungkin kita tidak membayangkan bahwa orang yang dipancung langsung mati, tembak dor, kita kan taunya langsung mati. Mati di tempat, benar. Tetapi Sang Pencipta yang membuatnya memberitahu. Ada zauknya. Jadi bukan rasa ditusuk pedangnya, bukan rasa ditembak pistolnya, bukan. Ada rasa lain. Kita tidak tahu mana yang lebih sakit soal rasa ini. Apakah orang yang dipancung, ditebas dengan pedang, atau yang ditembak, atau yang kelindes kendaraan, atau yang geletak di kasur pembaringan. Kita tidak tahu untuk rasa yang ini. Kita kan paling ngeri kalau melihat orang dibacok, ngeri, sakit pasti. Bukan itu yang dituju oleh ayat ini. Bukan sakit yang itu. Kadang-kadang yang di luar ini ngebohongin kita. Atau kita yang ketipu sendiri. Kita menyaksikan orang yang disembelih kelojotan, sakit banget. Bukan itu sebetulnya. Ada sakit yang di luar yang kelihatan mata kita. Ada rasa. Bisa jadi yang disembelih tidak lebih sakit daripada orang yang geletak waktu dicabut nyawanya. Tapi yang pasti Allah katakan kullu nafsin, setiap diri, gitu, dha'iqatul maut, merasakan kematian. Jadi waktu mati itu ada rasanya. Nah ini sudah banyak lukisan yang digambarkan para ulama tentang sakitnya kematian, tapi sepinter-pinternya orang bikin gambaran tidak akan bisa persis. Ya kayak dibacok 7 kali sakitnya dibacok dengan pedang, belum tentu. Dan itu masing-masing kita rasanya beda. Ustaz Taufik mungkinnya ya agak sakit dikit lah. Haji Mahali misalnya kurang dikit karena ngajinya jauh juga datang terus. Sarip Rahmat, ya, mudah-mudahan sama sekali nggak sakit karena selalu dimaafkan sama orang. Kita yang di masjid kita lupa lagi namanya, itu yang belakang itu. Itu dulu, jangan. Mau Cilacap siapa kayak Cilacap ya? Siapa? Oh Kebumen, siapa namanya? Nah Mas Hanif, mungkin sakit banget mungkin, karena ngajinya di belakang terus. Ini umpama aja. Ada sakit yang tidak bisa diukur dan dilukiskan dengan apa yang terjadi secara lahiriah. Secara lahiriah, orang ditembak dengan disembelih sakit mana? Sakit mana? Sakit disembelih. Orang ketabrak mobil langsung mati dengan orang yang kerem matinya pelan-pelan lebih sengsara mana? Kerem. Itu yang kelihatan mata kita. Tapi Allah punya kebijakan sendiri. Bisa jadi justru yang dibacok dengan pedang itu tidak merasakan apa-apa. Orang mati syahid. Dan bisa jadi ketika pedangnya mau menghantam tubuhnya, rasanya sudah hilang dulu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi kayak orang yang sudah dibius dulu gitu loh. Masa dokter aja bisa ngebius, Allah nggak bisa. Sebelum bacokan pedang 1 detik
sebelum sampai menggores tubuhnya, rasa sakitnya sudah dicabut karena ada biusnya Allah. Dan yang paling membius rasa orang apa? Melihat surga. Hilang. Maka orang yang meninggal dunia, orang mati syahid, orang mukmin yang soleh itu ketika akan mati ditampakkan raudhatun min riyadil jannah, melihat taman surga dulu. Bayangkan indahnya surga, taman surga. Lalu taman mini aja isinya nyenengin begitu. Begitu melihat taman surga, manusia kalau melihat sesuatu yang indah pasti cenderung menghampiri. Dilarang pun kadang-kadang ngeyel. Begitu orang beriman. Begitu melihat taman surga, rohnya tuh ngejar dia. Indahnya itu. Padahal bininya nangis di sampingnya. Gak pikirin, bini udah gak level. Mau lihat taman surga kok ingat bini yang kayak gitu. Wah, gak mungkin. Batu cincin tinggal semua. Ya ngapain juga. Ustaz Samsudin itu batu cincinnya bagus-bagus. Tapi pas diambil rohnya oleh Allah melihat surga, ya gak kalian gak level. Sebab cincin di surga itu Masya Allah. Ini aja nih, apa namanya, lantainya itu zabarjud. Coba. Apa namanya, latarannya halaman itu mutiara semua coba. Masa ditukar dengan cincin yang cuma 100 biji? Masih sayang. Makanya orang-orang soleh nggak takut, kasih aja cincin ke orang-orang baik supaya nanti dapat itu gitu kira-kira. Ini dawir namanya. Baik. Jadi kita semua pasti akan mengalami itu. Kenapa Allah sampaikan kepada Rasulullah ayat ini? Ini menarik sekali. Statement dari seorang mufassir. Ya'lam anna al-maqsud min hadhihi al-ayati takidu tasliyatir Rasul alaihi salatu wasallam wal mubalaghah fi izalatil huzni min qalbihi wa dhalika qalbi. Tujuan dari ayat ini adalah mengokohkan hiburan kepada Rasulullah SAW dan usaha maksimal untuk menghilangkan kesedihan dari hatinya. Maksudnya gini, kalau orang di dunia ini hidup sedih, cara menghapuskannya adalah dengan kematian. Sesakit apapun kamu di dunia ini, semenderita apapun, itu dibandingkan dengan penderitaan dicabut nyawa nggak ada apa-apanya. Maka apa? Jadi enteng. Duit saya kemarin dicuri sama teman sekantor, mau marah, jangan marah. Ikhlaskan duitmu itu supaya ngentengin sekaratmu. Ada pikiran gitu nggak? Ada? Pernah muncul nggak? Nggak. Saya ini loh, panjenengan parah lagi kan? Ada begitu nggak? Supaya segala sesuatu yang menimpamu itu kroso enteng, bayangkan adanya sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu kematian. Gitu? Perang, Rasul dicaci maki orang, loro hati. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cabut nyawa. Neng, kalau kamu ketika disakiti orang loro hatimu, ridho ngapura wong, hilang loromu saat dicabut nyawa. Pengen ya? Lah, itu dulu lah, takut nanti malah tersinggung sendiri. Potongan pertama, pegang, yang bikin hidup, yang menciptakan kita, sudah bikin ketentuan. Semua makhluk bakal mati, pegang. Maka pikiran ingin hidup panjang, terus-terusan, hapus. Percuma menyiksa diri. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kapan kematian itu datang? Kapan kita merasakan kematian itu? Tidak ada yang tahu. Jadi standby. Pentingnya kamu tuh standby, siap-siap.
Jangan lengah, mentang-mentang kamu masih gagah ngukur dewe. Paling aku umurnya masih 20 tahun. Enak ngomong dewe lo. Kalau melihat periksa dokter, badanku sehatnya kayak gini, oksigen di tubuh saya udah masih sempurna, darah bagus. Ya perkiraan masih 20 tahun lah umur saya. Tobat-tobat tuh 3 tahun lagi lah. Sebab kematian itu tidak satu. Bukan karena meriang. Bisa saja orang sehat badannya, tiba-tiba ketabrak mobil yang nyelonong. Mana jaminanmu? Badan sehat, tiba-tiba ada kucing meluncat, kaget, nyungsep. Bisa. Meskipun ada orang yang mungkin rasanya matinya tuh dicicil pelan-pelan, misalnya bininya galak, tiap hari dimentakin mulu, dikit-dikit. Itu terasa tuh etapenya itu. Yang ketawa ini sebetulnya telah mengalami apa yang aku katakan tadi. Ustaz Rohman ini ngalami lah gitu. Cuma sering kali gitu aja. Nah, kita tidak tahu. Jadi siap-siapnya jangan berkhayal kita umur tahun enggak. Pertama ya. Jadi siap. Kapan enak mati? Itu yang persiapan sekarang. Losnya nyawa itu, entengnya lepas nyawa itu, berbanding dengan entengnya perilaku kita kepada dunia. Kamu catat ini. Orang yang mencintai seorang wanita sedang seneng-senengnya, atau wanita yang mencintai laki-laki sedang seneng-senengnya, begitu berpisah kayak apa rasanya. Tapi orang yang sudah bosan, tiap hari di rumah ngeliat juga nggak mau, misah, nggak ada rasanya apa-apa. Sekarang tanya rasa hatimu kepada dunia ini. Brontomu nang batu cincin kayak apa? Ini kalau saya seneng banget batu cincin, hilang nangis saya. Tapi kalau sudah nggak begitu seneng, nggak usah hilang dikasih ke orang. Udah nggak seneng kok. Begitu orang beriman dengan dunia. Orang dunia dicintainya, kebun dicintainya, rumah dicintainya, semua dicintainya. Begitu berpisah, sakit. Bayangkan ketika kita mencintai dunia dan mencintai kehidupan, diambil nyawa kita. Sakitnya kayak apa? Makanya orang-orang yang tidak mencintai dunia, walaupun kaya dia enteng. Enteng. Nah, seenteng itulah dicabut nyawa sebenarnya. Seberapa ringan hatimu melepaskan dunia berupa uang, berupa benda, berupa barang-barang, insya Allah seenteng itu pula ketika engkau melepaskan badanmu. Tetapi orang tidak akan merasakan ringan terhadap perkara dunia, tidak akan menganggap kecil dunia kalau belum melihat keindahan surga. Maka tiap hari hadirkan keindahan taman surga. Bayangkan surga indah. Sehingga kaki kita tidak merasa napak di karpet yang mahal ini. Ya, hadirkan terus tiap hari. Panasnya api neraka agar menutup maksiat kita, indahnya taman surga agar mendorong ringan sedekah kita, amal kita, perbuatan baik kita. Potongan kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja kamu semua dicukupi ujurakum akan upah kamu semua yaumal qiyamati pada hari kiamat. Ujur itu jamaknya ajrun yang berarti upah. Upah itu diberikan kepada orang yang apa? Upah. Gaji, bayaran itu diberikan kepada orang yang bekerja.
hidupmu di dunia kerja. Bekerjalah kamu, tapi sadarilah kerjamu, upahmu yang lengkap nanti hanya pada hari kiamat. Coba nih, saya perasaan kerja dari pagi sampai petang kok gajinya cuma sekian. Ingat, manusia tidak akan bisa memuaskan hatimu dan tidak akan menghitung kerja kerasmu dengan upahnya. Seorang pekerja pasti ingin upahnya lebih besar dari kerjanya. Pengen upah yang besar. Tapi juragan tempat kita kerja, di hatinya ingin gajinya kecil. Ayo, sok. Jarang ada manusia yang pekerjaan kecil kasih duit gede, jarang. Tapi kalau pekerjaan besar duit kecil, rata-rata. Karena masing-masing kepada dirinya. Jika kamu di dunia ini telah melakukan satu perbuatan baik, kemudian ada orang yang ngupain, ono rasa kurang, ojo nesu, simpenanmu. Tau ngambak sia, disimpan. Ada nggak perasaan ini selama ini? Gak ada. Yang ada kecewa, kemudian marah-marah, ngamuk, mencaci maki, wis rugi. Duit gak dapet, pahala gagal. Ini berhubungan dengan potongan pertama. Yang kamu dikecewakan orang di dunia, pelayananmu sudah baik, pengabdianmu baik, tapi tidak juga dihargai. Nggak lama wong nanti sebentar lagi kamu mati, itu enggak. Wong cuma mau mati aja kok ribet. Nah, orang yang berbuat buruk juga jangan berpikir bahwa sekarang aku dibebaskan, aku melakukan perbuatan jahat yang masuk penjara orang lain, jangan merasa bebas. Yaumal qiyamah pres. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Kenapa harus nunggu hari kiamat? Dunia ini alam kecurangan. Sing nyolong sopo, sing masuk penjara sopo. Yang membunuh siapa, yang disidang siapa. Dunia. Tapi ingat, mas kamu yang dikorbankan di dunia ini, bergembiralah hatimu. Karena setelah hari kiamat datang, semua yang kau rasakan berupa kepedihan akan berubah menjadi keindahan. Dan orang-orang yang curang terhadap kamu, siapapun juga dia akan dipermalukan di depanmu dan di hadapan orang banyak. Ini saya mengingatkan semua, dibalas semua. Di dunia ini orang bisa curang. Tidak di keluarga, tidak di warung, tidak di pengadilan, curang manusia ini. Bisa melakukan kecurangan dan bisa bebas dari tuntutan hukuman ini dunia. Tapi nanti yaumul qiyamah lunas semua. Jangan sekarang senyum-senyum kamu bebas, nanti kamu nangis di hadapan orang banyak. 2. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Zuhziha itu ub'ida, dijauhkan. Siapa saja orangnya. Di sini enggak ada nasab. Di sini enggak ada kekerabatan. Di sini tidak ada kiai, ulama, habib, sayyid, syarif, kanjeng, kinjeng. Enggak ada. Man sapa wae wonge, silakan daftar. Pak Bagus, orang Bali, kalau mau daftar. Dapat ini. Pak D, orang Pati, daftar, insya Allah dapat ini.
Siapa saja orang yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannata dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz, maka benar-benar dia telah beruntung. Kan kita suka berdoa. Itu salamatan fiddin. Ada yang fiddinina nggak boleh. Salamatin fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Perhatikan ini doa walaupun tidak dari Quran, itu indah. Nas'aluka salamatan fiddin, selamat agama. Wa afiatan fil jasadi, sehat badan. Ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu. Barokatan fil rizki, barokah rizki. Ini saya tanya sekarang. Ini doa kalau diterjemahkan dengan benar tertarik ya? Ziyadatan fil ilmi, barokatan fil rizki, tambah ilmu, berkah rizki. Kita sekarang lebih banyak mau tambah ilmu, tambah rezeki. Ayo, kebanyakan kita pengennya yang tambah tuh ilmunya apa rezekinya? Mendingan naik gaji apa tambah pinter? Ayo. Nah itu. Gak ada orang yang demo gara-gara bodoh kan? Mau Pak Presiden aku nih bodoh nih. Saya tuntut. Gak ada kan? Tapi kalau gajinya kurang. Mataubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la fal fawza bil jannah ya. Wal fauza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Al fauza bil jannah, fauz. Minta kepada Allah agar supaya kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan surga. Ini nih, ada caranya. Tapi sebelum masuk surga apa? Zuhziha 'anin nar. Dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan surga. Nah itu, yang fauz itu yang itu. Yang disebut fauza bil jannah, masuk surga itu. Al-faizun. Ya terserah siapa saja yang mau ya boleh. Saya ingat ada hadis yang juga dicantumkan sebetulnya. Coba di sini nggak disebutkan riwayatnya. Saya ingat ini riwayatnya Imam Ahmad dan Muslim ya. Man habba yazahzaha minan nar 'anil nar wa yadkhulal jannata faltadrakhu. Faltudrikhu. Yudrikuhul maut. Faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yu'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Rasul bersabda, siapa orang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika kematian datang menghampirinya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hatinya sedang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yu'ti ilan nas, dan hendaknya dia, kalau bahasa itu memperlakukan manusia, datang ya, mendatangkan pada manusia ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi, sesuatu yang dia ingin orang lain membawa itu padanya. Nah itu bahasa Arab susah gitu kan. Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya saat dia mati hatinya beriman pada Allah dan hari akhir, dan saat-saat itu dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan orang lain. Perhatikan kalimat terakhir. Perlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau saya kasih uang, Mas Gunawan, 10 juta, seneng nggak? Mas Gunawan seneng nggak? Tapi kira-kira saya seneng nggak ngasihnya? Jarang ya? Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Kamu seneng kan kalau melihat orang ramah?
Berbuatlah ramah pada orang. Dia juga sama rasanya. Kamu senang kan kalau diajak makan Bu Penny misalnya? Sekali-kali Bu Penny juga diajak makan, dia juga akan senang. Tapi Bu Penny kan sudah hampir tiap hari makan ati misalnya, jangan kali-kali rempelak lah gitu kan. Jika orang sopan ke kita, kita senang, maka sopanlah kepada semua orang. Itu manjing ngaji rosok. Ya. Dulu waktu penataran P4 kita masih ingat kan? Tepos rero dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya kan? Berikan yang terbaik pada orang lain, yang kamu mampu. Sebagaimana kamu akan diberi orang lain apa yang dia mampu. Itu surga tuh. Jadi sebaiknya kita semua ini membuat suka orang lain. Itulah pada suka. Gimana antar kita saling membuat suka orang lain. Jangan membuat penghiburan buat diri sendiri. Berusaha tiap hari, apa yang orang suka kita lakukan. Tapi di saat yang sama, sesama pada suka, kudu begitu juga. Jangan satu orang aja ngasih tiap hari. Ngempani terus. Husnuzon, dia mau ikhlas. Ikhlas ya ikhlas, tapi kan enak lihat ente tiap hari. Coba, perhatikan ini ya. Sakitnya orang, disakiti orang, diambil duitnya, tapi kemudian diganti surga, hilang nggak sakitnya? Motor kita kesenggol, ya kan? Sampai bempernya patah, tapi dapat surga. Mau? Enggak nih ada transaksi ayat begitu masih mau. Tapi ketika motor kita kesenggol, gak pernah ngebayangin bahwa pintu surga ada di situ. Ayo, Mas Syahid ya. Panjenengan dibentak istri, lalu tersenyum, dan itu menyebabkan panjenengan masuk surga. Sakit gak? Hilang sakitnya karena baik, maka hadirkan itu. Hufatil makari. Surga itu hiasannya hal-hal yang tidak kita suka. Baru yang terakhir, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kabeh perkara dunya iku aku sing gawe, kata Gusti Allah. Aku ngerti, mestine kowe seneng, pasti seneng kamu. Itu mataun, kesenangan, keindahan. Ada yang cantik, ada yang lezat, ada yang enak didengar, enak dicium, enak dimakan, enak diinjak, enak dipegang. Enak dunia itu. Ning inget, gurur, tipuan. Konsentrasi ke situ. Konsentrasinya itu setelah mati ada surga neraka, milih. Orang yang akan masuk surga itu tidak tertipu, yang tertipu ya neraka. Itu aja gampangnya. Maka usaha kita untuk kesini, nanti setelah mati itu apa sih? Ada hari kiamat. Hari kiamat ada apa sih? Ada surga, ada neraka. Wes milih aja. Dunia nih. Apa di sini? Kan ayatnya ada. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqattarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailal musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ali Imran, coba lihat. Sekitar ayat 14-an kira-kira itu masih dekat lah. Iya benar 14, silahkan dibaca. Ini dunia ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul azim. Dunia nih dikasih tahu sama Allah, jangan dikira Allah nggak tahu, wong dia yang bikin kok. Ini dunia. Nih. Apa? Dihiaskan kepada manusia, ditampakkan indah. Kan ada lagunya, dihiasi alam manusiawi, ya kan? Dibuat nampak indah. Untuk manusia apa? Hubbus syahwat. Selera. Kemana? An-Nisa. Allah sudah bikin dalam diri kita fitrah kesenangan laki-laki pada perempuan. Ya. Albanin, anak-anak. Rojo koyo, emas perak. Semua senang emas perak, senang. Kalaupun ada yang tidak pakai kan bisa jadi karena memang tidak punya duit untuk beli itu. Atau duitnya buat yang lain. Kendaraan, binatang ternak, ladang. Itu menyenangkan kita semua. Tapi ketungkulmu kepada mencari wanita, ketungkulmu senang dengan anak-anak, ngumpulkan emas, perak, harta benda, dan melebarkan kebun, awas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan kehidupan dunia yang nipu loh. Jangan kamu ketipu dengan ini. Lagi ketungkulnya ngurusin kendaraan, ketungkul ngurusin kebun, kamu mati mau apa? Maka yang tidak banyak kebunnya, tidak banyak kendaraannya, tidak banyak anaknya, tidak banyak istri, tidak usah pusing. Itu loh. Saya tidak sedang menghibur orang miskin, tidak. Karena depan saya kan bukan orang-orang miskin. Mungkin mantan lah gitu. Mataul ghurur. Kalau kamu tahu bahwa dunia ini kesenangan yang menipu dan kamu akan mati, nanti setelah mati hari kiamat ada surga dan neraka, maka semua kekayaanmu, kesenanganmu di dunia boleh kau miliki, tapi pastikan dia menjadi jalan masuk surga. Ngono iku. Gak ada larangan orang jadi kaya. Gitu? Gak ada larangan punya bini. Gak ada larangan punya anak. Tapi yang kowe punya kekayaan, eling-elingo. Jangan membuat kamu ketungkul tenggelam di situ, sebab masih ada hari di mana kamu harus mempertanggungjawabkan dan kamu tentu pengen milih yang enak. Dari mana? Mulai dicabut nyawanya, sampai hisabnya, sampai matinya, kamu masuk surga. Kalau mau itu, sadari dulu, ini dunia ini tipuan, hati-hati jangan tertipu. Tahu-tahu habis waktu aja. Banyak orang kehabisan waktu sholat gara-gara nyuci mobil. Masih mending kalau sadar, astagfirullah. Tapi ada, alah sholat mah gampang, ntar aja ada lagi besok juga. Nah itu. Baik, saya kira itu. Ini 4, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Jangan cinta dunia sebab akan kita tinggalkan. Daripada ditinggalkan buat rebutan tidak-tidak, mending diinvestasikan, dijual ke akhirat. Kita kadang-kadang ya nyimpen barang-barang yang belum tentu juga dipakai. Ya. Sampai bertahun-tahun disimpan dipakai, enggak. Coba diberikan ke orang yang butuh. Kayak apa gembiranya. Gitu?
Enggaknya kita berikan ke orang. Kadang-kadang makanan juga sampai bosok kan. Disimpan. Maka saya bilang di rumah, kulkas itu hanya 3 hari dah untuk makanan. Selepas itu berikan ke orang lain kalau kita nggak memakannya. Lama-lama bosok jadi dosa mubadzir, siksanya berat itu. Nah itu ya. Al-Fatihah.